Hadis Nabi sahih. Ya. Cara zikir terbaik adalah khairul zikr al-khafi. Zikir terbaik itu zikir tersembunyi, zikir khafi. Zikir dengan hati. Tetapi zikir jahar itu juga utama, walaupun yang terbaik zikir khafi. Maka ulama tasawuf itu meneliti. Kata Syekh Abdul Qadir, sebelum sampai kita kepada zikir khafi, kita harus memulai zikir itu dengan zikir jahar, zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dia terhujam ke dalam hati itu. Nah, la ilaha illallah yang kita ucapkan secara lisan itu akan mampu cahayanya menerangi hati kita. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati menerangi cahaya, nanti baru kita bisa zikirnya dalam hati. Dalam hati la ilaha illallah, kita lihat alam semesta ini, kita menatap Allah Ta'ala. Dalam hati kita zikir la ilaha illallah, hanya Engkau ya Allah. Karena dia sudah duduk, ya, sudah masuk nurnya itu, sudah bersih hati kita. Baru bisa kita zikir khafi. Jadi zikir itu bertingkat-tingkat. Kalau mau dirinci lagi, zikir lisan. Setelah zikir lisan, masuk nanti zikir nafs. Tadarru'a wa khufya. Zikir nafs itu dengan tunduk merendahkan hati. Wa dzkur rabbaka fi nafsika. Kata Allah kan, tadarru'a wa khufya. Sebutlah, berzikirlah di dalam jiwamu. Sebutlah Allah, berzikirlah kepada Allah di dalam nafsika, di dalam nafsumu, jiwamu. Bagaimana caranya? Tadarru, dengan merasa rendah hati, merasa enggak ada apa-apanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya makin kecil dalam hati kan, dalam jiwa. Baru zikir dalam qalbu. Zikir dalam qalbu itu gak kedengaran suaranya, hati kita saja yang bersuara ngomong. Yang bisa mendengar hati kita. Qalbu itu, hati itu punya lisan, lisan qalbu namanya. Dia bisa mendengar, dia bisa bicara dengan sendirinya, dia bisa mendengar dengan sendirinya. Nah, itu zikir qalbu. Baru masuk zikir ruh. Zikir ruh itu zikir ihsan, zikir menatapnya. Kita tatap dia, kita lihat dengan ruh kita. La ilaha illallah, kata ruh kita dalam hati kita, dalam ruh kita, kita menatap. Ya Allah, Kau yang ada. Semua ini enggak ada. Semua ini makhluk, semua ini bayangan. Semua gerakan ini terjadi karena Engkau mengizinkannya bergerak. Kalau Kau tahan, tak ada yang bisa bergerak dunia ini. Semua ini bayangan saja, bayangan semua. Hakikat keberadaan yang ada, yang maujud hanya zat. Hajatnya itu meliputi seluruh alam, sehingga kita tidak bisa menatapnya, tidak punya kemampuan kita untuk menatap zatnya dengan mata kepala. Kesanggupannya hanya pakai mata hati, bisa dirasakan keberadaannya. Itulah zat Allah. Gitu Pak tingkatannya, sampai kepada zikir sir, zikir yang sangat rahasia. Untuk latihannya Ustaz, lebih bagus dilakukan siang hari atau malam hari? Nah, ini kalau ditanya waktunya, waktu yang paling afdol tentu sepertiga malam terakhir. Baik ibadah tahajud mau zikir itu sepertiga malam terakhir, waktu pilihan. Ya. Jadi kan zikir itu ada lapas zikir, lapas terbaik la ilaha illallah. Ada cara zikir terbaik adalah zikir khafi. Khairul zikr ar-rafi, khafi kata Nabi. Waktu zikir terbaik wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Di keheningan malam bangun kalian tahajud. Tahajud itu bisa meningkatkan derajat. Maka ketika Nabi Muhammad pertama kali dipilih menjadi Nabi dan Rasul, diangkat, sholat yang wajib dilakukan hanya sholat tahajud. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil, orang yang muslimun bangun. Qumil laili illa qalil, bangun sholat malam. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu belum diperintah.
Sholat malam saja. Kenapa sholat malam saja diperintah? Dibanyakin karena sholat malam itu sangat mampu menguatkan ruh kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mau diberikan qaulan tsaqila, mau diberikan perkataan yang berat, mau nerima wahyu yang berat, mau dihadapkan dengan ejekan-ejekan. Ya, cemoohan orang-orang kafir yang berat. Dia mau menghadapi masalah besar, masalah berat. Maka untuk menguatkan ruhaninya, dia diperintahkan bangun malam, kecuali sedikit saja. Jadi sholat malam itu betul-betul menguatkan roh. Maka dari situ kita pahami bahwa waktu zikir yang terbaik adalah waktu sepertiga malam terakhir. Lebih khusyuk. Apalagi Allah mengatakan Allah turun ke langit dunia itu sepertiga malam terakhir. Apa maksud Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Kata Imam Al-Ghazali, ahli ma'rifat, bukan turun kayak turunnya Superman. Kecil Allah tuh kayak Superman. Ya. Bukan turun kayak turun orang dari tangga. Turunnya itu, kata Imam Al-Ghazali, apabila kita berzikir di waktu itu, maka nanti kita akan merasakan sangat khusyuk, sehingga kita merasakan kujadikan dia memandang dengan mataku, tangannya bergerak, dia berjalan dengan kakiku, mata memandang dengan mataku, kakinya berjalan dengan kakiku, mulutnya bicara dengan mulutku. Itulah maksud Allah turun ke langit dunia. Maksudnya apa? Sangat khusyuk, sangat dekat sekali Allah itu kepada diri hambanya di waktu sepertiga malam terakhir. Maka apabila kita situ munajat, maka rata-rata itu kalau orang spiritual tinggi, rata-rata itu rajin sekali ibadah di sepertiga malam terakhir. Itu amalan wali dan para nabi dan rasul. Maka Nabi Muhammad, sholat apa yang tak pernah dia tinggalkan? Di samping sholat 5 waktu, yang tak pernah beliau tinggalkan adalah sholat tahajud dan witir. Ini gak pernah ditinggalkan, walaupun tidak dianggap fardu. Maka Imam Hanafi mengatakan sholat witir dengan tahajud ini sholat wajib, tapi bukan fardu. Nah, kalau fardu sholat 5 waktu, kalau yang ini wajib. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ini sholat sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Karena Syafi'i tidak membedakan wajib dengan fardu. Kalau Imam Hanafi dia bedakan, yang wajib berdasarkan hadis mutawatir, yang fardu berdasarkan hadis mutawatir perintahnya, yang wajib berdasarkan hadis ahad. Itu bedanya. Ya. Yang fardu itu kalau ditinggalkan berdosa ada hukumannya. Kalau yang wajib itu perintahnya keras, tapi kalau ditinggalkan tidak ada hukumannya. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkannya. Seperti tahajud dan witir, maka dianggap wajib sama Imam Hanafi. Gitu Pak ya. Jadi ada waktu terbaik, ada bentuk terbaik, ada cara terbaik, ada lafaz terbaik. Ada lagi, silakan satu lagi. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, zikir itu sebaiknya kalaupun badan kita bergerak, jangan berlebih-lebihan. Segala sesuatu berlebihan tidak baik dan bisa mengandung fitnah. Iya kan? Jadi la ilaha illallah, nikmatin aja. Tapi kalau kita mau gerak silakan bergerak, tapi sekedar aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kaget orang tengok ya kan. Bapak itu sudah ngantuk, la ilaha illallah, udah mau tidur dia. La kaget. Bentak-bentak, malah enggak khusyuk, enggak bagus, bentak-bentak kan. Allah, enggak usah diikuti. Berlebihan. Semua ibadah itu halakal mutanattiun, celakalah orang berlebih-lebihan.
Cuma memang Bu, nanti ada di tarikat itu yang mereka latihan zikir, namanya latihan zikir riyadhah. Itu disuruh meluapkan rasa. Jadi apa yang kita rasakan kita luapkan saja, tapi nggak boleh depan orang ramai. Biasanya itu di halakah-halakah mereka sendiri, supaya jangan jadi fitnah. Karena saking luapnya rasanya itu, ada yang langsung pingsan. Zikir, ada yang pingsan langsung zikir. Begitu zikir la ilaha illallah pingsan dia. Itu mirip dengan orang yang konser. Orang konser datang Sheila on 7, datang Britney Spears, datang tak apa-apa. Favorit dia lah pokoknya, idola dia datang, penyanyi. Begitu dia dengar nyanyi-nyanyi, histeris dia. Pingsan. Ya kan? Itu mirip-mirip itu. Cuma kan gini, orang yang gak ngerti metodologi zikir, kalau orang pingsan berzikir dianggapnya gila. Tapi kalau orang pingsan dengar konser, gak gila sama dia. Jadi yang gila sebenarnya siapa? Yang gila sebenarnya kan yang salah menilai, Pak. Ya kan? Orang dengar konser pingsan, histeris, dianggap biasa saja sama dia. Ketika orang merindukan Allah, histeris dalam berzikir langsung pingsan, adilah sebenarnya. Diluapkan rasa ke makhluk padahal tidak bagus. Diluapkan rasa ke Allah masih boleh sebenarnya. Tapi memang dihindari yang berlebihan ya, karena pasti jadi fitnah ya. Apalagi orang-orang yang gak suka dengan zikir-zikir itu dicari-cari salahnya. Begitu Bu ya. Kalau di Naksabandi kita disuruh menahan gerakan itu, jangan diikuti. Karena Naksabandi itu lebih kepada zikirnya tawajuh dia. Tapi kalau di Qadiriyah boleh diikuti, tapi jangan berlebihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dinikmatin aja supaya terhujam cahaya la ilaha illallah. Masuk cahaya itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan berlebihan. Oke, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.